Persoalan PMI ilegal sepertinya masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh banyak pihak di Kepri. Selain letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara luar, nyali besar sindikat PMI ilegal menjadikan jalur gelap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih akan marak di masa yang akan datang. Kita telah terhubung dengan Kombes Pol Imam Riyadi, Kepala Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau. Selamat malam Bapak, selamat bergabung dengan Detak Kepri Malam Batam TV bersama saya Putri. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Imam, saya meminta pendapat Anda. Apakah pengiriman PMI ilegal dari Kepri saat ini masih tergolong tinggi? Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya. Saya apresiasi kepada Batam TV yang selalu mengupdate berita-berita yang di seputaran Batam, dan ini menjadi hal yang sangat menarik di mana Batam ini sebagai tempat transitnya Mbak dari seluruh Indonesia, ada di Batam sebagai transitnya. Jadi beberapa minggu yang lalu kemarin kita juga dihebohkan dengan adanya PMI yang ditelantarkan di Pulau Ngenang sejumlah 16 orang Mbak. Selama kurun waktu 2024 ini, BP3MI telah mengurus dan memulangkan berapa banyak PMI ilegal, Pak? Baik Mbak, jadi untuk BP3MI di tahun 2024 ini kita total keseluruhan yang dipulangkan melalui Batam, artinya deportasi yang melalui Batam, ini kurang lebih ada 1.328. Ini yang terjadi di tahun 2024 sampai bulan Juni ini Mbak. Tidak menutup kemungkinan juga akan terus berkembang karena juga pemerintah Malaysia juga sedang melaksanakan program rekalibrasi. Artinya para pekerja migran yang ada di Malaysia yang nantinya tidak memiliki dokumen resmi ataupun proses masuknya juga ilegal, ini akan dikembalikan ke pemerintah kita Mbak. Karena kita juga harus mempersiapkan diri melayani para pekerja migran kita yang akan dideportasi dengan adanya program rekalibrasi dari pemerintah kerajaan Malaysia Mbak. Ya, kalau menurut Pak Imam sendiri, apa yang menjadi penyebab orang dari daerah seperti Lombok, Lampung, Jabar, dan beberapa daerah lain di Indonesia sangat gampang tergiur masuk kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal? Hasil pemetaan kami Mbak, jadi dari beberapa deportasi yang kami terima, kami juga melakukan pendalaman. Banyak juga saudara-saudara kita yang dari NTB, termasuk Jawa, rata-rata tingkat pendidikannya juga masih sangat rendah. Termasuk juga pemahaman terkait untuk bekerja di luar negeri juga masih sangat minim, sehingga dengan kondisi tersebut sangat mudah tergiur ya adanya agen-agen yang ada di daerah kantong-kantong PMI sana yang tidak ada hentinya terus melakukan bujuk rayu untuk melakukan perekrutan dengan iming-iming ya pekerjaan yang menjanjikan di Malaysia, proses cepat, gaji juga besar, terkait juga pendapatnya juga gede gitu Pak. Ya, Pak Imam, terakhir BP3MI koordinasi dengan Polda NTB. Apakah dapat kita tafsirkan bahwa sindikat PMI ilegal itu dimulai dari daerah asal dan mereka memiliki hubungan langsung dengan sindikat di negara luar? Betul sekali, Pak. Jadi untuk perkembangan dinamika sekarang, di daerah kantong-kantong pengiriman PMI ini ada juga sindikat. Dari hasil kemarin 15 PMI yang terlantar di Pulau Ngenang kemarin Pak, ada 15 dari daerah NTB. Di mana dari 15 ini kami identifikasi ada 11 PMI yang direkrut oleh agen, dan PMI ini juga sudah membayar uang, sejumlah uang antara 11 sampai 16 juta. Karena kemarin tindak pidananya munculnya awalnya ada di NTB, kemarin dari 15 ini kita komunikasikan ke BP3MI yang di NTB untuk berkoordinasi ke penyidik yang ada di
Polda NTB untuk mengungkap orang-orang yang sudah menerima uang dari para pekerja migran ini, Mbak. Dan di situ pun datanya detail, dari 11 itu per orangnya ada nama-nama yang sudah langsung menerima uang dari para pekerja migran kita itu, Mbak. Baik, maraknya pengiriman PMI ilegal ini apakah ada kaitannya dengan kurang maksimalnya penegakan hukum, Pak Imam? Tentunya juga di samping penegakan hukum, kita sudah masif sekali, Pak, penegakan hukum. Namun satu juga kita edukasi yang berada di daerah-daerah kantong-kantong ini masih sangat minim juga, Mbak. Edukasi kepada masyarakat, bahkan terupdate ya minggu ini, Mbak, ada di Tanjung Pinang. Ya, kebetulan warga kita juga ada 2 warga asli dari Kepulauan Riau, ya dari Batam dan Lingga. Dia terjerat diiming-imingi oleh bekerja di Vietnam, Mbak. Vietnam. Ini modus-modus baru lagi terus berkembang terus. Artinya juga edukasi maupun pemahaman dari pemerintah juga kita sangat sangat harapkan sekali dengan sinergitas lintas sektoral. Ini juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, khususnya di usia-usia pelajar, termasuk juga orang tua. Karena juga kami dalami, kadang orang tua tidak mengetahui, Mbak, bahwa kerja di luar negeri itu seperti apa. Taunya orang tua ini juga kerjanya enak. Namun di sisi lain juga ini yang edukasi-edukasi ini harus betul-betul kita secara masif juga untuk mengimbangi tingginya pengiriman PMI secara ilegal di wilayah Kepulauan Riau ini, Mbak. Ya, beberapa waktu lalu saat Pak Mahfud MD masih menjabat Menko Polhukam, Pak Imam, beliau datang ke Batam dan menyatakan ada keterlibatan aparat dalam kasus PMI ilegal. Menurut Bapak bagaimana? Sangat memungkinkan, Mbak, keterlibatan aparat. Bahkan kalaupun memang kasus-kasus kemarin, ya ada 2 yang kami dalami pada saat deportasi, ini juga ada oknum juga, Mbak. Ada oknum, termasuk apabila nanti ada oknum dari BP3NI MMI pun ada yang terlibat, ya kita tidak akan menutupi, Pak. Silakan dibuka seterang-terangnya. Bahkan kalau perlu pidanakan, karena kami hadir di sini juga sudah diberikan gaji yang sangat cukup, ya, anggaran juga sangat cukup. Tidak ada alasan anggota-anggota kami ini tidak merah putih untuk melakukan pelayanan maupun pelindungan terhadap para pekerja migran kita, Pak. Ya. Pak Imam, artinya BP3MI juga mencium aroma tersebut? Sangat mencium, Mbak, karena dari beberapa yang kita kembangkan dan diungkap oleh penyidik yang ada di Polsek KP3, ada keterlibatan oknum. Artinya kenapa saya bilang seperti itu, karena ada dari korban ini juga menyampaikan pada saat kami melakukan pendalaman, korban juga menyampaikan kenapa saya di bawah umur kok bisa berangkat. Tapi juga ada identitas yang ya sengaja seolah-olah dibikin palsu. Adanya juga pemalsuan atau autentik negara yang terjadi di sini, Mbak. Ya. Lalu Pak Imam, tindakan preventif seperti apa yang dilakukan oleh BP3MI agar pengiriman PMI ilegal dapat berkurang? Kami sudah melakukan langkah-langkah tentunya di helpdesk yang ada di Kepulauan Riau, Batam Center, Harbor Bay maupun di Tanjung Pinang. Setiap hari ada anggota kami di sana, Mbak, yang terus memantau para pekerja migran kita yang akan berangkat. Ini yang dapat kami lakukan secara preventif dan preventif, termasuk juga kita melaksanakan sosialisasi. Tentunya juga wilayah Kepulauan Riau ini yang cukup terbuka sekali, apalagi kepulauan, Mbak. Kita juga bisa belum menjangkau secara keseluruhan, sehingga langkah-langkah kami yang bisa kami laksanakan adalah di helpdesk inilah yang sudah kami tempatkan petugas kami, termasuk yang ada di Karimun. Ya, terakhir Pak Imam, selama ini kita lebih banyak, termasuk juga
pada saat deportasi ini, Mbak, Ya. kami gali semua informasi-informasi dari para pekerja migran kita yang sudah dideportasi dari Malaysia khususnya, Mbak. Ya, terakhir Pak Imam, selama ini kita lebih banyak menggagalkan upaya pengiriman ke luar negeri. Sementara saat PMI pulang melalui jalur gelap, jarang sekali tekongnya tertangkap. Menurut Bapak, tekongnya yang hebat membaca waktu atau aparat kita yang banyak lengah? Dinamika yang cukup kompleks, Mbak. Kami juga memahami bagaimana kontur dan karakteristik yang ada kerawanan di wilayah Kepulauan Riau. Tentunya teman-teman yang ada di garis depan, saya yakin juga memiliki hambatan dan juga dengan para pelaku-pelaku ini yang terus juga melihat dan memantau kita, Mbak. Sehingga seperti yang kemarin kita lihat yang ada di Pulau Ngenang ini, memang dia koordinir ini dari Malaysia langsung, Mbak. Ya. Dari koordinir Malaysia langsung dengan sebuah kapal, dan pada saat dia naik ke kapal dari Malaysia menuju tempat kita ini waktunya juga malam, mencari celah kelengahan kita malam, dan posisi korban ini memang diperintahkan untuk dia duduk dan seperti tidur, tidak boleh, dia pun sudah didoktrin tidak boleh melihat siapa yang membawa, siapa yang ini tidak boleh, sehingga pada malam itulah sampai ke Pulau Ngenang itu, diturunkan di Pulau Ngenang, habis itu juga ditinggalkan di situ, Mbak. Kesulitan kami juga, para PMI juga nggak kenal dengan orang-orang yang membawanya ini, Mbak. Karena memang secara langsung dari Malaysia dibawa melalui perairan kita, ya di wilayah Kepulauan Riau, dan posisinya juga karena terbatas, malam juga tidak ada penerangan lampu, Mbak. Ya, Demikian, Mbak. Komisaris Besar Polisi Imam Priyadi, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, terima kasih telah bersama Detak Kepri.